Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, kelas 3C Elektro. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu magnet merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia masa kini, mulai dari peralatan listrik sampai dengan peralatan non listrik. Dengan memanfaatkan magnet tetap, magnet atau magnetik adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis itos yang berarti magnesian. Induksi magnet adalah kuat medan akibat adanya arus listrik yang mengalirkan dalam konduktor. Pemagnetan ialah jenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Magnet mempunyai kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi lain ke arahnya. Setiap magnet memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bila sebuah magnet dapat berputar dengan bebas, maka akan menunjukkan arah utara selatan. Ini merupakan pedoman kompas. Bahan magnetik, ferromagnetik, bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contoh, besi non-magnetik terdiri dari bahan paramagnetik, di mana memiliki bahan yang ditarik dengan lemah oleh berat dan tidak akan dimagnetkan. Contoh, aluminium, bahan diamagnetis, di mana memiliki bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Magnet menggosok. Cara membuat magnet yang pertama kali adalah menggosok. Kamu hanya membutuhkan magnet permanen dan benda yang memiliki kamu aliri. Benda yang bisa dialiri magnet adalah benda yang telah memiliki sifat kemagnetan, misalnya besi dan baja. Benda tersebut terdiri atas domain maupun magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Caranya ialah dengan menggosokkan magnet permanen pada benda yang ingin kamu jadikan magnet. Gosokkan secara satu arah dengan beraturan. Gerakan yang searah dan beraturan membuat aliran magnet permanen terhadap benda menjadi pengaruh magnet. Jenis dan bahannya yang digunakan magnet dibedakan menjadi 4 tipe, yang diantaranya 1. Magnet permanen campuran, 2. Magnet permanen keramik, yang ketiga magnet besi lunak, dan yang keempat magnet pelindung. Induksi magnetik adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir di dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor akan dialiri arus listrik. Induksi searah adalah sebuah aliran arus listrik melalui kabel yang terjadilah pada garis-garis gaya magnet. Contoh dapat kita bayangkan pada aliran arus listrik yang memiliki spool koil pada kumparan yang dibuat dari kabel dari gulung. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Induktansi bolak-balik apabila kedua kumparan tersebut didekatkan dengan satu sama lain dan salah satu kumparan L1 diberi arus listrik AC, maka L1 akan timbul terjadi flux magnet. Flux magnet tersebut akan melalui kumparan kedua yakni L2 dan akan mampu membangkitkan EMF pada electromotive force, dan pada kumparan L2 efek seperti ini dapat disebut dengan induksi timbal balik atau mutual induction. Hal ini tersebut dapat kita temui pada transformator daya. Perlawanan yang diberikan kumparan tersebut dinamakan reaktansi induksi. Pada sebuah reaktansi induktif biasanya diberi simbol XL dan 1 ohm.
Magnet ialah jenis logam yang dikenali dengan nama besi berani. Magnet mempunyai kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi ke arahnya. Perkataan magnet berasal dari kata Greek magnetis lititos yang berarti batu magnesia. Disebut demikian karena mula-mula dijumpai di suatu daerah Asia kecil bernama Magnesia. Suatu empat keunikan yang ada pada magnet ini ialah apabila magnet itu digantung, arah yang ditunjukkan ialah utara selatan. Induksi magnet adalah kuat medan magnesia akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Induksi adalah proses untuk merangsang kontraksi rahim sebelum kontraksi alami terjadi. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.